Halo guys, saksikan keseruan kita observasi di SMK Setia Bakti 2. Yeay! Selain siswa ya, masih siswa ya. Kira-kira Bapak bisa jelasin nggak sih sasaran utamanya dalam proses evaluasi pembelajaran bagi para siswa itu? Sasaran utama? Iya. Ya kan pertama tadi pasti siswa. Iya. Kita evaluasi nih mulai dari perencanaan kita ngadain evaluasi sampai dilaksanakan evaluasi itu siswa targetnya. Tapi nggak cuma siswa aja kok. Gimana proses pembelajarannya, gurunya pun juga turut melakukan evaluasi. Biasanya evaluasinya lewat apa? Lewat supervisi. Ya, ada yang namanya supervisi. Kita dinilai gimana cara kita belajar sesuai nggak dengan sintaks yang tertera di modul. Gitu. Juga kan sekarang banyak guru yang udah PPG ya. Nah, di PPG itu kan juga mereka harus bikin mungkin untuk kinerja lewat video dan itu harus benar-benar terstruktur. Jadi kalau misalkan evaluasinya hanya ke siswa, juga guru pun dievaluasi cara mengajarnya. Gitu. Kalau gitu kira-kira teknik yang Bapak lakukan itu apa? Teknik apa nih maksudnya? Teknik untuk mengevaluasi siswa tersebut. Lewat tes pastinya kan, lewat tes ya, yang tadi sih sebenarnya ada formatif, kemudian ada juga sumatif untuk kita mengukur sejauh mana anak itu paham sama materi yang kita ajarkan. Begitu sih paling. Iya, selanjutnya nih bahas tes afektif gitu. Biasa aja dong. Ini tes afektif, kan afektif itu kan kayak menilai minat dari si siswanya itu ya, ya kepribadiannya. Nah, kalau dari Bapak sendiri itu ada nggak sih indikator atau lebih khusus untuk menilai aspek afektif dari si siswanya ini? Misalkan kayak siswanya itu memiliki nilai kejujuran dan kerjasama, itu gimana sih Bapak menilainya itu? Oke, afektif itu kan sama aja kayak sikap ya sebenarnya. Ya, itu banyak. Saya melakukan observasi juga ke anak, gitu, dari guru ke anak, juga penilaian antar teman dari satu teman ke teman yang lainnya. Mereka tuh gimana sih kalau misalkan sesama teman? Kan ada penilaian tersendiri dari guru kan. Nah, kalau misalkan dari teman itu gimana? Nah, itu ada rubriknya. Rubriknya ya biasanya gimana kalau misalkan setiap istirahat apakah dia sholat gitu kan, itu kan nggak kepantau sama guru kan. Terus juga ketika ulangan apakah dia mencontek, sebenarnya nggak harus ulangan, tugas dan lain sebagainya apakah dia mencontek atau enggak. Terus kalau misalkan lagi bikin kelompok, nah dia ini ikut kerja atau enggak, kayak gitu. Itu kan yang nggak bisa dilihat sama guru juga kan. Guru kadang cuma melihat ketika presentasinya aja ya, tapi prosesnya itu teman sekelompoknya itulah yang tahu. Paling rubrik-rubrik seperti itu sih, juga mungkin bisa dikembangin lagi nanti sesuai dengan kondisi. Nah, kalau ini lanjut ke tes psikomotor nih Pak. Oke. Tes psikomotor kan kayak lebih ke keterampilannya ya. Nah, sedangkan misalnya di jurusan akuntansi itu tes psikomotor itu kayak gimana sih Pak? Apakah dia menggunakan software akuntansi gitu atau gimana? Ya, balik lagi pertama akuntansi itu kan banyak ya. Ada komputer akuntansi, ada akuntansi keuangan, akuntansi jasa dagang, segala macam. Kalau untuk komputer akuntansi tentu lewat software akuntansi, dari bagaimana dia menyalakan komputer sampai nanti matiin komputer lagi itu dinilai ya. Rubriknya juga ada bagaimana dia input transaksi dengan tepat, dengan cepat ya, juga secara mandiri kayak gitu, nggak nengok kanan nengok kiri.
Terus kalau misalkan di akuntansi perusahaan jasa dagang, bagaimana dia memasukkan transaksi ke jurnal khusus, terus dari jurnal khusus ke rekapitulasi buku besar, neraca saldo, sampai dapat laporan keuangan, itu ada rubriknya sendiri gitu. Akuntansi keuangan juga sama, penyusutan aset tetap ada, nanti bikin daftar aktiva tetap, piutang utang bikin buku utang piutang gitu. Jadi ya dari hasil prakteknya sih untuk kinerja siswa gitu, untuk psikomotornya. Untuk mengukur kemampuan si siswanya ini udah paham betul tuh ada nggak sih Kak, ada kayak tes atau evaluasinya gitu? Kita melihatnya apakah melihat dari praktiknya langsung gitu aja, atau dari pemahaman itu kayak ada sesuatu yang khusus gitu Kak? Ada sih sebenarnya ya, pasti sebelum kita ngajarin praktek itu kan teori dulu ya kan. Nah di teori juga kita melakukan asesmen sumatif, formatif juga kan. Nah di situ sih kita nilai sejauh mana pemahaman mereka terhadap teori. Nah terus untuk yang prakteknya, untuk benar-benar finalnya itu kan di kelas 12 ada yang namanya USK, itu sertifikasi kompetensi. Dilihat dari situ, itu benar-benar pure praktek. Dilihat dari situ apakah mereka kompeten atau enggak. Kalau misalkan udah kompeten berarti mereka belum paham, dan kalau misalkan mereka kompeten itu mereka udah menguasai semua yang diajar. Bagaimana guru atau sekolah memastikan bahwa instrumen evaluasi seperti tes atau angket yang digunakan di SMK itu sudah memiliki reputasi yang baik, dan apa indikator utama yang mereka gunakan untuk menilai keadaan tersebut? Oke. Sebenarnya kalau misalkan bagaimana cara sekolah itu biasanya soal-soal yang udah dibuat sama guru mapel itu kan kami serahkan ke wakil kurikulum. Nah nanti wakil kurikulum lah yang menelaah soal tersebut, apakah orisinil, apakah terindikasi sama soal-soal lain atau bagaimana.